Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Tuhan, Engkau pimpin berkati kami. Kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Bapa untuk meninggikan Engkau. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati para pelayan dengan sukacita melayani pekerjaan-Mu, membawa kami memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Terlebih jalannya firman Tuhan, Bapa pimpin berkati hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada saat ini ada satu nama yang menyelamatkan hidup kita. Ada satu nama yang menyucikan kita. Dia adalah Yesus Tuhan, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dialah Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
bersyukur Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, kondisi kita saat ini, Tuhan tetap setia pada kita. Dan saat ini kita akan bersukacita dengan kita menaikkan pujian. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dan alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sempurna Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal. Kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, pecinta ibadah online dan juga jemaat GBS Haleluya yang sangat kami kasihi. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang memberikan kesehatan pada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kirimkan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat konsentrasi, kami dapat belajar bersama dari ayat demi ayat yang Kau berikan, dan kami menikmati berkat firman-Mu melalui kekuatan kuasa-Mu yang Kau nyatakan pada sore hari ini. Hamba-Mu pun siap untuk mewartakannya,
Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita akan bersama-sama belajar tentang cara menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Apalah artinya kita punya kekayaan kalau tidak ada damai? Apalah artinya kita punya kedudukan kalau tidak ada damai? Apalah artinya kita hidup kalau tidak ada damai? Nah, Yesus tahu kebutuhan damai ini sangat dibutuhkan. Maka sebelum Yesus naik ke surga, dia memberitahukan kepada para muridnya bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan untuk para muridnya. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janji ini tidak hanya diberikan pada para muridnya yang saat itu mengikuti Yesus, tetapi janji ini juga diberikan kepada kita. Mari kita mempelajari apakah damai itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai itu memiliki arti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dan rukun. Itu kata damai. Dan sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan baik, keadaan makmur, keadaan sehat. Nah, sehingga damai sejahtera itu kalau kita jadikan satu, yaitu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan, melainkan keadaan aman dan rukun, ditambah keadaan yang baik, keadaan yang makmur, sehat, dan sebagainya. Suatu saat di sebuah kota mengadakan lomba lukis dengan tema damai sejahtera. Karena itu lomba lukis secara terbuka, maka banyak sekali para pelukis itu mendaftarkan diri. Pada hari H mereka mulai menggambar. Mereka mulai menggambar, ada yang menggambar gunung dengan pemandangan yang indah, dengan keadaan yang menyenangkan. Lalu ada yang menggambar lautan, ada yang menggambar kota, ada yang menggambar macam-macam. Pada jam yang ditentukan, panitia mengatakan supaya lukisan itu ditinggal untuk dinilai. Nah, ada seorang remaja yang gambarannya ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain gunung yang bagus, yang kelihatan damai, tenang, lalu pemandangan sawah yang terhampar luas dalam keadaan tenang dan damai. Sang remaja ini menggambar satu gambar yang langit gelap gulita, rumah yang sudah gubuk yang agak reot,
ada 4 orang yang ada di situ, ada gambar petir, dan 4 orang itu kelihatannya tenang, kelihatannya senang dalam keadaan yang nyaman pada waktu itu. Jadi jauh sekali perbedaannya. Akhirnya panitia menentukan justru lukisan remaja ini yang menang. Kenapa? Lalu remaja itu dipanggil, kenapa kamu punya ide ini? Kenapa kamu memiliki gambaran yang seperti ini? Lalu sang pemuda remaja ini mengatakan, inilah suasana damai, suasana tenang yang kami wujudkan dalam bentuk gambar ini. Di tengah kegelapan, di tengah badai, di tengah guntur saut menyaut, keluarga yang berisi ayah, ibu, dan 2 anak ini dengan roman yang tenang, dengan senyum yang tipis ada di wajahnya. Lalu remaja ini mendapatkan hadiah yang luar biasa. Nah, keadaan ini loh yang ditinggalkan Yesus. Jadi bukan tenang itu karena kita punya kedudukan, damai itu karena kita punya uang lalu segalanya. Bukan. Mampu tidak orang percaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah hiruk pikuk yang menyeramkan, dia masih memiliki damai sejahtera. Nah, jadi inilah yang ditinggalkan Yesus, yang harus kita temukan. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus ialah suatu keadaan aman, suatu keadaan rukun, suatu keadaan sehat, makmur, walaupun di tengah suasana yang menakutkan. Mengapa demikian? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Satu keyakinan yang harus kita bangun, satu keyakinan yang harus kita bentuk, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Perhatikan, kalau kita bersama dengan Yesus, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Keadaan dunia bisa membuat orang galau. Keadaan dunia dapat membuat orang kacau karena kekurangan, kacau karena sakit penyakit, takut karena ada masalah-masalah yang menekan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang punya Roh Kudus, sekali lagi, tetapi orang yang punya Roh Kudus akan menikmati penghiburan setiap harinya. Keadaan dunia bisa membuat orang galau karena kekurangan, karena penyakit, karena masalah. Tapi orang yang punya Roh Kudus tetap dapat menikmati ketenangan hidup. Alkitab mengatakan, karena Roh Kudus inilah yang mengingatkan segala yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus memberitahukan pada para muridnya bahwa Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan apa yang pernah aku kerjakan. Para murid pernah menyaksikan, bahkan pernah menikmatinya di saat-saat kekurangan, di saat-saat kelaparan. Di sebuah bukit ada 5.000 orang yang mengikuti perjalanan Yesus. Cukup dengan 5 roti 2 ikan. Para murid membagi-bagikan kepada mereka.
dan akhirnya memiliki sisa 12 keranjang. Jadi kalau kita mengalami kekurangan dan kita ingat apa yang dikerjakan oleh Yesus, tentunya kita tidak akan mengalami kekurangan damai dan sejahtera. Karena Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Nah, para murid juga melihat, menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang selalu dikerjakan oleh Tuhan. Penyembuhan, mulai dari penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang paling berat. Mulai dari emak Petrus yang sakit demam sampai dengan perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Bahkan penyakit kusta yang waktu itu tidak ada obatnya, ketemu dengan Yesus, maka mereka disembuhkan. Kesembuhan inilah yang membuat orang menikmati damai. Kesembuhan inilah yang membuat orang menikmati kesejahteraan. Para murid juga pernah melihat seorang perempuan yang hampir-hampir mati karena dirajam batu oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Dan Yesus ada di sana. Yesus mengatakan satu kata, dan akhirnya semua orang meninggalkan perempuan yang bermasalah itu. Jadi Roh Kudus inilah yang mengingatkan semua perbuatan-perbuatan Yesus yang diajarkan kepada kita. Firman Allah akan menjadikan seseorang memiliki damai sejahtera. Saya ulang. Hanya firman Tuhanlah yang akan menjadikan orang damai sejahtera. Sehingga siapa yang berani hidup berlandaskan firman Tuhan, maka dialah yang akan menemukan damai sejahtera yang telah ditinggalkan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mazmur Daud mengatakan, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang yang menemukan dan menjadikan landasan firman Tuhan dalam hidupnya, maka orang inilah yang menikmati penggembalaan Tuhan, yang menikmati banyaknya padang rumput, hijaunya padang rumput, dan yang menikmati ketenangan di dalam hidupnya. Jika badai datang, awan gelap menutupi kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah menjadi landasan kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kegelapan hidup, di tengah-tengah badai, Tuhan memunculkan pertolongan-pertolongannya yang ajaib, yang menumbuhkan kebanggaan di dalam hidup kita. Kita harus dapat menemukan damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus untuk bekal di dalam perjalanan hidup kita. Jadi damai sejahtera itu ditemukan jika orang-orang yang percaya pada Yesus, sekali lagi, berani hidup dengan landasan firman Tuhan, berani menerapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu
menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Jangan izinkan keraguan-raguan muncul di dalam hidup kita. Keraguan-raguan itu muncul kalau landasan firman Tuhan yang sudah kita imani itu tercampur dengan pikiran kita. Satu contoh, waktu kita sekolah dulu, begitu ujian, kata ujian itu ada, lalu ada sebuah soal, anak kelas 4 SD mendapatkan soal ibu kota negara Indonesia. Lalu mereka disuruh memilih Semarang, Bandung, Jakarta, atau Medan. Kalau dia itu berpikir, makin berpikir, kekacauan terjadi. Jangan-jangan Semarang, jangan-jangan Bandung. Apa benar ya kalau saya Jakarta? Kekacauan. Karena apa? Pikirannya banyak bekerja. Di tengah kegelapan, Tuhan mengatakan, kamu tidak pernah sendiri. Di tengah kekacauan, kamu tidak aku tinggalkan. Maka datanglah pada Yesus. Menyerahkan hidup pada Yesus. Gunakan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak masuk di akal kita, tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan, yang mengatakan damai sejahtera kutinggalkan. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan berbeda dengan tinggalan dunia ini. Pelajaran hari ini mengajak kita untuk menerima janji Tuhan yang mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera, dan izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita menemukan damai, menemukan sejahtera di tengah-tengah badai hidup. Selamat menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan di perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini Engkau mengajarkan kami untuk mencari damai sejahtera di saat kegelapan mewarnai hidup kami. Karena Engkau telah meninggalkan damai sejahtera itu, maka damai itu akan kami nikmati. Sejahtera keluarga kami akan kami nikmati karena Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang masih mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur, tolong ya, yang belum subscribe, di subscribe. Tolong ya, di like. Dan kami harap Bapak Ibu dapat men-share. Kalau Bapak Ibu dapat berkat dari ibadah online ini, tolong di-share pada teman-teman, supaya teman-teman juga mendapatkan berkat, mendapatkan firman yang Tuhan ajarkan di setiap langkah hidup kita. Lalu doakan agar ibadah online ini dapat terus berjalan, ya, terus terselenggara, sehingga Injil diberitakan kapanpun juga, dimanapun juga. Yang kedua, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Dan
cuci tangan. Hal ini yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. New normal harus kita lakukan ketiga hal ini. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan mendoakan bangsa dan negara kita, dengan mendoakan saudara-saudara yang sampai hari ini masih meminta kepada saya, meminta kepada gereja supaya tetap dibawa di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah online pada sore hari ini, kami berdoa untuk Ibu Suheni yang saat ini memiliki sakit gula darah. Kami berdoa untuk Bapak Sugito dan Ibu Sriono yang menginginkan percepatan pemulihan. Kami berdoa untuk Iwan yang saat ini kakinya sudah mulai sembuh dari bengkaknya. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Tolong Tuhan, 5 saudara kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan di bawah kaki-Mu. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan permintaan-Mu dikabulkan oleh Tuhan. Kami masih berdoa untuk Pak Endro, untuk Pak Tris, untuk kami berdoa untuk Pak Endro, untuk Pak Pri, untuk Pak Yusuf, untuk Pak Tris, untuk Koho, untuk Pak Kadir, untuk Pak Martono, untuk Pak Marsudi, untuk Pak Warto, untuk Pak Sarjono, dan juga Pak Doner. Jamah Tuhan, berikan keberanian untuk melangkah, sehingga mereka berani melangkah, karena mereka telah Kau sembuhkan, karena mereka telah Kau beri kekuatan baru, sehingga mereka boleh beraktivitas sama seperti teman-teman yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Hering, kami berdoa untuk Ibu Happy, untuk Ibu Erna, untuk Ibu Winyo, untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Wagini, untuk Ibu Isbianto, untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk untuk Ibu Titik, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Sar, untuk Ibu Darto, dan juga untuk Feni. Jamah Tuhan, berikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka juga dapat beraktivitas bersama dengan kami, menikmati seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Maka berkatilah mereka Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau meninggalkan aktivitas doa, aktivitas ibadah ini, maka biarlah penyertaan Allah Bapa dan kemurahan dari Roh Kudus serta cinta kasih Yesus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.